Mengupload video di YouTube itu tidak bisa ngasal ya. Ada beberapa tips atau cara yang bisa kita lakukan untuk men-setting video kita agar lebih mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube-nya. Mau info lengkapnya? Mari kita bahas. Nah, oke, untuk mengupload video kita di YouTube itu ya, kita bisa buka YouTube Studio kita dulu. Setelah kita buka, lalu kita pilih fitur konten yang ada di bagian kiri ini ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk menguploadnya, kita bisa klik saja pada bagian atas ini, yaitu fitur buat ini, kita klik, lalu kita upload video. Lalu bisa kita pilih file yang ingin kita upload ya. Ini tinggal kalian cari saja file kalian yang ingin kalian upload ke YouTube. Misalkan saya mengupload ini nih. Nah, setelah kalian memilih file, maka kan tampilannya seperti ini ya. Oh ya, ini untuk cara uploadnya ini saya menggunakan YouTube Studio versi komputer ataupun versi desktop ya. Jadi kalau kalian ingin mencoba atau mengupload menggunakan Android, kalian bisa masuk ke Google Chrome kalian terlebih dahulu. Lalu setelah itu kalian bisa ketikkan saja YouTube Studio versi desktop. Maka tampilan kalian akan sama persis seperti yang ada di layar kalian ya. Jadi supaya sama ya untuk tahap-tahapannya dan gambarnya persis kalau tampilan dari desktop. Oke, kita lanjut. Kalian perhatikan pada bagian atas. Ini ada detail, monetisasi, elemen video, pemeriksaan, dan visibilitas. Nah, jika kalian ataupun channel kalian itu belum monetisasi, untuk fitur monetisasi ini tidak ada ya. Jadi kalian nanti akan mengisi hanya detail aja, lalu elemen video, lalu pemeriksaan, dan visibilitas. Nah, untuk cara pertama ataupun tips pertama yang bisa kalian lakukan, untuk mengisi detail ini bisa kalian isikan nanti saja di akhir ya. Jadi ini bisa kalian kosongi saja seperti ini tidak ada masalah. Tinggal kalian klik saja berikutnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah monetisasi. Monetisasi ini bisa kalian pilih jika channel kalian itu sudah monet, tinggal kalian pilih aktif saja seperti ini ya. Lalu kita klik selesai. Kalau channel kalian belum monet, ini bisa kalian abaikan saja ya. Lalu kita klik berikutnya. Lalu selanjutnya adalah kesesuaian iklan. Ini bisa kita pilih pada bagian bawah sendiri, kita checklist, lalu kita kirim rating pada bagian ini. Sekali lagi kalau channel kalian belum monet, untuk dua tahap monetisasi dan kesesuaian ini kalian abaikan saja ya. Lalu kita klik berikutnya. Nah, untuk elemen video langsung saja kita klik berikutnya. Lalu untuk pemeriksaan juga kita klik berikutnya. Nah, untuk visibilitas ini nih yang penting dan sering dilupakan oleh rekan-rekan. Untuk visibilitas ini berhubung kita tadi belum men-setting video kita ya atau kita belum men-setting SEO dari video kita, untuk visibilitas ini bisa kita setting atau kita pilih tidak publik dulu ya. Jangan sampai kalian memilih untuk publik seperti ini. Karena kita belum men-setting ataupun belum mengapa-ngapakan video kita, jadi takutnya nanti views-nya tidak akan terbaca ya ataupun views-nya akan sedikit. Ini kita pilih tidak publik dulu supaya nanti kita bisa men-setting SEO dari video kita. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita klik saja simpan. Nah, setelah muncul seperti ini kita tutup saja seperti ini. Lalu untuk video kalian yang barusan kalian upload akan muncul di bagian paling atas sendiri ini ya. Nah, untuk men-setting SEO-nya, kita arahkan kursor kita ke arah ini video kita, lalu kita klik untuk gambar panah ini ya atau detail ini. Kita klik saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di halaman inilah kita bisa lebih detail untuk mengisikan ataupun men-setting video kita supaya lebih mudah ditemukan oleh penonton atau lebih mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube-nya ya. Oke, untuk yang pertama yaitu kita mengisi judul dulu. Oh ya, tips berikutnya yang mungkin bisa kalian coba ya untuk mengupload video kalian itu supaya lebih simpel. Nah, kalau saya sendiri untuk sebelum mengupload ini, untuk semua kondimen-kondimen yang harus saya upload itu sudah saya siapkan ya. Jadi ketika mau upload seperti ini, itu lebih cepat dan lebih gampang, jadi tidak terburu-buru untuk menentukan judulnya apa, lalu mengisi tag-nya itu bagaimana, memilih kata kuncinya itu bagaimana, itu sudah saya siapkan. Nah, contohnya dalam satu folder seperti ini. Nah, untuk videonya yang saya mau upload sudah ada, lalu thumbnail-nya juga sudah ada, lalu untuk deskripsi dan judulnya pun juga sudah saya buat seperti ini ya. Jadi untuk mengisi judul tinggal saya buka aja Word-nya, lalu saya tinggal copy paste saja seperti ini ya untuk judulnya. Jadi kita copy, lalu kita paste di SEO
YouTube ataupun video kita. Tinggal kita paste seperti ini. Nah, selanjutnya untuk deskripsi, ini semua deskripsi ya. Oh ya, untuk sedikit tips untuk membuat deskripsi, kalian bisa membuat deskripsinya itu bisa panjang seperti ini ataupun kalian juga bisa membuat deskripsi yang lebih simpel, terserah kalian ya. Tapi yang terpenting adalah dalam deskripsi ini sebisa mungkin kalian memasukkan kata kunci yang relate dengan judul ataupun video yang kalian buat. Jadi sehingga YouTube itu akan lebih mudah membaca apa sih sebetulnya isi dari video kalian. Nah, hal tersebut akan membuat pihak YouTube-nya akan lebih mudah untuk merekomendasikan video kalian. Nah, contohnya mungkin kalian bisa membuat deskripsinya seperti ini. Untuk kalimat pertama ini, saya buat untuk kalimat yang bisa menyapa ataupun yang membuat penonton itu merasa tertarik untuk melihat video saya ya. Karena kalimat pertama ini akan muncul pada saat penonton itu membuka ataupun mencari video kita. Contohnya seperti ini. Nah, jika penonton mencari video kita misalkan, nah selain di sini ada nama channel kita, di bagian bawahnya, nah ini kan ada cara ajukan limit pinjaman dan lain sebagainya. Ini kan ada kalimat yang akan muncul di bagian bawah nama channel kalian. Nah, misalkan ini kan ada kalimat-kalimatnya nih. Nah, kalimat-kalimat ini ya pada kalimat pertama ini ya. Maka dari itu untuk kalimat pertama ini saya buat untuk menyapa penonton ataupun membuat kalimat-kalimat yang memungkinkan untuk penonton itu merasa tertarik mengklik ataupun melihat video kita ya. Selanjutnya kalian bisa mungkin menuliskan kembali judul kalian dan lain sebagainya ya. Yang terakhir kalian juga bisa menambahkan hashtag seperti ini. Nah, ini saya copy paste dulu untuk deskripsinya. Nah, setelah mengisi deskripsi, selanjutnya kita bisa mengisikan ini, layar akhir. Ini bisa kita klik saja. Nah, layar akhir ini akan muncul pada akhir video kalian ya. Kalian bisa memilih beberapa tipe elemen untuk layar akhir ini. Ini kalian lihat pertama, ada satu video dan satu subscriber, lalu ada satu playlist, satu subscriber, lalu ada dua video, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian pilih sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau saya sih biasanya pakai ini ya, satu video dan satu subscriber. Lalu untuk durasinya pun bisa kita setting. Misalkan kalau kalian merasa durasinya ini terlalu panjang dan mengganggu isi dari video kalian, ini bisa kalian tarik saja seperti ini, lalu kalian mentokkan maksimal seperti ini ya. Ini pun juga seperti itu. Bisa kalian tarik saja seperti ini. Nah, jika sudah kalian setting seperti ini, selanjutnya bisa kalian klik simpan. Nah, selanjutnya yang bisa kita setting adalah kartu dari video kita. Nah, fungsinya dari kartu ini apa sih? Kartu ini adalah jika kalian mungkin pernah melihat video, lalu di bagian pojok kanan atasnya ya, itu ada tampilan ataupun kata-kata yang kalian klik itu akan tertaut pada video ataupun channel ataupun playlist yang lain. Nah, itu settingnya di bagian ini, yaitu di bagian kartu. Di bagian kartu kita bisa menautkan video yang pertama, lalu yang kedua kita bisa menautkan playlist, lalu yang ketiga kita bisa menautkan channel, dan yang terakhir kita bisa menautkan link. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Contohnya kalau kita tautkan dengan video ya, tinggal kita klik lalu kita pilih video mana yang ingin kita tautkan. Contohnya saya ingin menautkan misalkan ini ya, cara setting. Lalu akan muncul kalian lihat pada bagian bawah. Nah, ini bisa kalian taruh di bagian yang kalian butuhkan. Misalkan saya taruh di bagian sini. Nah, seperti ini ya untuk men-setting kartu. Dan untuk kartu ini kalian bisa menaruhnya beberapa ya, tidak hanya satu. Kalian bisa men-settingnya 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kalian perhatikan nih, pada bagian pojok kanan ini ya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik saja simpan. Nah, selanjutnya kita bisa mengupload thumbnail kita. Tinggal kita klik saja bagian thumbnail, lalu kita upload thumbnail yang sudah kita buat. Nah, enaknya kalau seumpama kita sudah menyiapkan kondimen-kondimennya seperti ini ya. Jadi tinggal upload-upload saja untuk video kita. Jadi lebih enak dan lebih cepat. Lalu untuk playlistnya, kalian bisa pilih ingin memasukkan video yang barusan kalian upload ke playlist yang apa. Ini ada playlist yang sudah saya buat ya. Kalau kalian ingin membuat playlist baru untuk video yang barusan kalian upload, tinggal kalian klik saja playlist baru pada bagian bawah ini. Ini saya masukkan untuk di Shopee Food dan tutorial Shopee. Jika sudah, kita klik saja selesai. Lalu kita scroll lagi ke bawah, ini kita klik tampilkan lebih banyak. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, selanjutnya kita bisa mengisikan tag ataupun SEO dari video kita.
Nah, untuk mendapatkan tag ini ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Nah, cara yang paling mudah ataupun yang paling simpel adalah kalian bisa meminta bantuan untuk aplikasi Tab Buddy ya, untuk menemukan ataupun menambahkan tag kalian. Nah, caranya cukup mudah. Kalian bisa masuk saja ke YouTube, lalu kalian cari video ataupun channel yang membahas tentang ataupun yang relate dengan video yang akan kalian upload. Contohnya, saya tadi kan ingin merubah untuk setting ataupun tambah menu Shopee Partner ya. Jadi saya cari untuk tambah menu Shopee Partner. Lalu saya enter. Nah, akan ada beberapa video yang akan muncul yang sekiranya relate dengan uh, video yang akan saya upload. Nah, contohnya akan saya ambil ini, satu video. Nah, maka di bagian kanannya ini, jika kalian sudah menginstal Tabadi ya, maka akan muncul tag yang dipakai oleh video yang saya klik ini. Nah, ini ada beberapa tag yang bisa kita gunakan ya. Untuk cara mendapatkannya cukup mudah, tinggal kita klik saja copy. Nah, ini sebenarnya kita bisa memilih kata-kata mana saja yang ingin kita gunakan. Nah, ini berhubung saya ingin menggunakan semua, lalu saya klik saja copy to clipboard. Lalu kita masuk lagi ke bagian yang tadi, ke SEO kita tadi ya. Pada bagian tag ini tinggal kalian Ctrl V saja ataupun paste, maka kalian akan sudah mendapatkan tag ini ya. Nah, tips selanjutnya yang bisa kalian lakukan untuk tag ini supaya skor kalian itu pada Tabadi ini lumayan bagus seperti ini ya, yaitu SEO skornya sampai dengan 90. Untuk mengisi tag ini kalian bisa memasukkan judul dari video kalian. Kalian pecah menjadi beberapa kata kunci ya. Contohnya seperti ini. Ini kan ada dua kata kunci yang saya masukkan pada judul. Cara bikin menu di Shopee Food dan yang kedua adalah cara mengatur menu Shopee Partner. Nah, ini bisa kalian masukkan satu-satu. Contohnya yang pertama dulu ini. Cara bikin menu Shopee Food misalkan. Ini saya copy dulu. Jadi jangan langsung kalian copy semuanya seperti ini ya. Jadi kalian bagi per kata kunci yang kalian gunakan pada judul kalian. Itu saya klik di sini lalu saya copy paste. Nah, selanjutnya untuk kata kunci yang kedua, cara mengatur Shopee Partner. Nah, kita copy lalu kita paste pada tag kita. Nah, jika kita kelebihan kata kunci seperti ini atau tag seperti ini, tinggal kita seleksi saja kata kunci mana yang ingin kita hapus ya. Misalkan Shopee Food ini saya hapus, Shopee Food Merchant ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Nah, sudah mendekati 500 ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mengisi tag, yang perlu kalian isikan di bagian bawah adalah tanggal dan lokasi perekaman. Ini bisa kalian isikan saja untuk tanggal upload kalian, tidak ada masalah ya. Lalu di bagian bawah lagi kalian scroll, untuk kategori ini kalian bisa memilih kategorinya untuk video yang kalian upload ini apa. Di sini ada blog dan orang, ada berita dan politik, ada cara dan gaya, game, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian sesuaikan dengan video kalian ya. Ini contohnya saya menggunakan blog dan orang ini saja. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kalian cek-cek lagi apakah semua kondimennya ataupun semua SEO-nya sudah kalian setting. Jika memang sudah, bisa kalian klik simpan. Nah, kurang lebih seperti tadi ya, bagaimana cara men-setting video kita ataupun men-setting SEO kita pada saat kita mengupload video. Nah, harapannya jika kita men-setting SEO ataupun video kita sebelum kita upload akan lebih mudah ditemukan oleh penonton yang pertama. Yang kedua yaitu video kita itu lebih cepat ataupun lebih mudah direkomendasikan oleh tim dari YouTube-nya ya. Sehingga views video kita bisa meningkat lebih tajam dan views video kita bisa lebih banyak. Nah, semoga pada video kali ini informasinya bisa runtut ya, sehingga bisa dipahami oleh rekan-rekan dan bisa dipraktekkan bersama, sehingga channel kita bisa berkembang bersama-sama. Nah, mungkin cukup sampai di sini pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video.